Kali ini kita akan membahas tentang fungsi VLOOKUP. Sebenarnya fungsi VLOOKUP ini digunain untuk mencari atau mengambil data dari sebuah tabel. Nah, di jenis-jenis lookup ini macam-macam. Ada yang namanya XLOOKUP, ada yang namanya HLOOKUP, ada lookup aja, atau match atau index, itu sejenisnya. Nah, kali ini kita khusus untuk membahas VLOOKUP. Kalau dari jenisnya V berarti ini vertical lookup, yang kita akan mencari secara vertikal. Nah, data yang ada di sini ini udah saya buat secara khusus untuk kita melakukan fungsi VLOOKUP. Jadi ada NIK, nomor induk karyawan, ada nama, jabatan, dan departemen. Oke, contohnya gini. Kita mau tahu nama, jabatan, dan departemen dari NIK nomor 4 misalnya. Nanti ketika kita input di sini angka 4, berarti namanya itu Fuad Badawi, jabatannya CEO, dan departemennya corporate. Kalau kita pakai fungsi VLOOKUP, ini akan langsung otomatis masuk ke tabel-tabel yang warna hijau itu. Rumusnya, kalau kita mau mencari nama dari NIK nomor 4 sama dengan VLOOKUP, langsung tab aja. Pertama, lookup value. Ini nilai referensi yang akan kita cari. Ini dari NIK 4, namanya siapa sih? Kemudian tabel array, dari mana tabel datanya. Nah, ini. Kemudian koma, kolom indeks. Kolom indeks itu dari kolom keberapa di tabelnya. Kalau nama itu dari kolom kedua. Koma, rank lookup. Ini cuma ada dua pilihan antara true atau false. Kalau true itu nilainya perkiraan. Kalau false itu udah persis sama. Untuk jenis tabel yang kita pakai sekarang, ini paling baik kita menggunakan false. True bisa kita tulis 1, false bisa kita tulis 0. Ada yang nulisnya 0 begini, ada juga nulisnya false gini, sama aja. Oke, udah dapat nama, tinggal jabatan dan departemen. Langsung copy ke bawah. Masih error. Kenapa masih error? Karena ada beberapa data yang harus kita rubah. Pertama, kita lihat di sini. Lookup value dan table array-nya berubah karena nggak kita fixin dulu. Berarti ini harus kita rubah. Kita kembali ke rumus pertama. Pertama yang harus kita fixkan adalah lookup value-nya. Caranya tinggal pencet F4 di keyboard. Nanti akan muncul $$ di depan H dan di depan 5. Ini menandakan bahwa H5 kalau kita kopikan ke bawah itu nggak akan menjadi H6, kopikan lagi ke bawah jadi H7, nggak. Ini akan tetap jadi H5. Kalau F4 nggak muncul $$ bisa diketik sendiri kok. Nah, selanjutnya yang table array juga harus kita rubah. F4 sekali, yang ini juga F4 sekali. Enter. Lalu kita kopikan semua ke bawah. Jabatan dan departemen masih nama Fuad Badawi. Nah, apa yang harus kita rubah lagi? Kolom index number-nya ini masih kedua. Berarti kalau nomor 2 itu kan nama, ya masih nama Fuad Badawi. Kalau kita mau mencari jabatan, adanya di kolom nomor 3. Makanya ini harus kita ganti nomor 3. Enter. Dan departemennya juga kita ganti jadi nomor 4. Enter. Sampai di sini fungsi lookup sudah jadi. Jadi kalau kita mau coba, misalnya nick-nya kita rubah jadi nomor 9. Nomor 9 itu Gina. Coba nomor 46. Berubah jadi Novan. Nah, kalau kita merubah NIK yang tidak ada di datanya, ini harusnya error.
Kalau kita nomor 12 di NIK tidak ada nomor 12. Nah, ini error. Kita bisa nambahin fungsi error. Jadi apapun data error bisa kita rubah. Nah, kalau di sini data errornya kan pagar n garis miring a. Nah, kita nggak mau ada itu. Jadi kita bisa menggunakan fungsi, kita tambahin di depannya, if error tab, value-nya adalah VLOOKUP, koma, value errornya. Nah, ini kita mau jadi tulisan apa? Misalnya, tidak terdaftar. Yang lain juga kita harus tambahkan. Nah, tidak terdaftar semua. Jadi kalau kita manggil NIK nomor 50, masih ada namanya. Kalau kita ambil 51, tidak terdaftar. Ada beberapa kondisi kalau kita mau menggunakan VLOOKUP. Pertama, VLOOKUP ini cuma bisa ngeliat ke kanan dari lookup value-nya. Kalau sekarang kita menggunakan reference lookup value dari NIK. Nih NIK-nya. Kalau misalnya 4, langsung jadi namanya muncul semua. Karena NIK ada di tabel sebelah kiri. Jadi dari NIK dia melihat seluruh data tabel di sebelah kanan. Nah, misal kalau kita mau referensinya dari nama karyawan. Saya hapus dulu semuanya. Kita mau cari nama Fuad Badawi. Fuad Badawi. Nah, jabatan Fuad Badawi itu harusnya CEO. Kalau kita pakai rumus VLOOKUP, referensinya Fuad Badawi, koma, kemudian tabel array-nya, kita nggak bisa dari sini. Harus dari sini. Misal kita ambil dari nomor 4. Koma, kolom indeks jabatan CEO itu ada di nomor 3. Kemudian value-nya 0. Nah, ini kan jadi error. Makanya dia hanya bisa ngelihat dari sebelah kanan. Harus kita ganti, bukan dari NIK ini. Nah, dari sini, cuman ini akan kita ganti jadi 2. Karena jabatan ada di tabel kedua. Kemudian, lookup value dari fungsi lookup itu nggak mengenal besar kecil huruf. Dia nggak peka huruf besar atau huruf kecil. Yang pasti hurufnya itu sama aja. Misalnya Fuad Badawi nih. Kalau kita ganti nama Fuad Badawi, F-nya kecil, D-nya besar, B-nya kecil, A-nya besar. Akan tetap sama jadi CEO. Kecuali kita tambahin kartu, dia nggak akan ada hasilnya error. Nah, kemudian kalau kita insert kolom, itu juga pasti akan menghasilkan nilai yang berbeda. Misal kayak gini. Tadi kita tulis Fuad Badawi, hasilnya CEO. Misal kita mau menambahkan data tanggal dia masuk di depan jabatan. Kita insert. Nah, sini jabatannya ini hasilnya 0. Karena tabel array-nya berubah. Ini harus kita ganti. Tabel array di jabatan itu ada di kolom nomor 3. Begitu juga kalau kita menghapus salah satu kolom, itu akan mempengaruhi VLOOKUP. Ini kita delete. Nah, jabatannya jadi corporate karena kolom ketiga di tabel itu nama departemen. Nah, ada kondisi lain. Kalau kita mau mencari dengan cara VLOOKUP, VLOOKUP ini melihat kecocokan yang pertama ditemukan. Jadi kalau kita misalnya mau mencari nama departemen dari suatu jabatan. Saya hapus dulu. Jabatan IT staff.
Kita cari dengan rumus VLOOKUP. Reference-nya ini tabel array-nya. Karena dia ada di jabatan, berarti kita akan cari dari sini. Kemudian koma, kolom indeksnya nomor 2, dan value. Di sini kalau kita lihat, VLOOKUP ini dia ngelihat kecocokan yang pertama kali ditemukan. Jabatan IT staff ada 2. Sedangkan departemennya beda. Tapi yang dicari dia adalah kecocokan pertama, yaitu IT. Juga kalau misalnya kita ganti dengan driver, yang muncul adalah yang pertama kali ditemukan adalah HSE. Ada trik khusus untuk kita memudahkan menggunakan fungsi VLOOKUP, yaitu kita dengan mengubah nama selnya. Saya hapus dulu semuanya. Sel reference dari NIK nomor yang tadinya H5, kita rubah menjadi NIK. NIK, enter. Kemudian tabel array-nya kita rubah menjadi data tabel. Jadi kita mempunyai 2 nama sel. Pertama NIK, kemudian di sini data tabel. Kita ulangi lagi fungsi VLOOKUP. Misal kita mau cari nama Fuad Badawi, NIK-nya 4, sama dengan VLOOKUP NIK, data tabel, 2, 0, tutup kurung, enter. Untuk jabatan departemen kita copy, dengan kolom indeksnya kita ganti 3, dan Fuad Badawi, kolom indeksnya kita ganti jadi 4. Kalau tadi kita menggunakan rumus VLOOKUP menggunakan mode false atau 0, sekarang kita akan coba menggunakan mode true atau 1. Saya udah nyiapin tabel untuk menghitung komisi penjualan. Tabel ini pas kalau kita gunain menggunakan rumus VLOOKUP dengan mode true. Nilai komisi yang ada di sini, persentasenya ini akan kita cari dari tabel yang ada di sebelah kanan. Tabel di sebelah kanan ini menunjukkan persentase komisi yang didapatkan ketika ada penjualan. Penjualan antara 1 sampai 2,5 juta akan mendapatkan komisi 2% dari nilai penjualannya. Penjualan 2,5 juta sampai 5 juta akan mendapatkan komisi 3% dari nilai penjualannya. Sampai seterusnya. Lebih dari 20 juta itu akan mendapatkan komisi 8%. Nah, kita kembali ke tabel sebelah kiri. Ini merupakan penghitungan komisi yang didapatkan setiap orang dengan nilai penjualannya. Kita akan masukkan dengan menggunakan rumus VLOOKUP. VLOOKUP, lookup value-nya merupakan nilai penjualan, kemudian koma, table array-nya kita menggunakan tabel array sebelah kanan, koma, kolom indeksnya dari nilai komisi, dan lookup range-nya kita menggunakan true. Berarti kalau seperti ini, si Fuad Badawi dengan penjualan 9.600.000 mendapatkan komisi 5%. Karena untuk mendapatkan komisi 6% itu dia harus melebihi 10 juta. Walaupun dia mendekati 10 juta dibandingkan 7,5 juta, tapi tetap karena dia belum bisa melampaui 10 juta. Begitu juga dengan yang lain. Kalau kita lihat, kita harus mengganti tabel array-nya. Untuk lookup value-nya tidak kita ganti karena dia pasti akan berubah. Dan kita kopikan semuanya. Nah, di sini ada nilai komisi yang masih error. Ini karena
penjualan yang didapatkannya ini masih di bawah dari tabel referensinya. Si Eka Ratih ini penjualannya 700.000 dan juga Akbar Maulana penjualannya 950.000 karena di tabel sebelah kanan itu tidak ada yang di bawah 1 juta. Oleh karena itu, kita harus menggunakan fungsi error untuk menghilangkan datanya. Seperti yang tadi sudah dilakukan. Kita menggunakan rumus if error. Kemudian value if errornya kita menggunakan 0. Karena kalau nggak ada datanya, anggap saja itu 0%. Kemudian enter. Lalu kita kopikan ke semuanya. Sehingga komisi yang didapat sama dengan penjualan dikali dengan komisi. Kita kopikan keseluruhannya. Baik, sampai di sini pembahasan VLOOKUP dari saya. Semoga bermanfaat.